Halo The Trader here. Kali ini kita akan bahas apa itu trading forex dan gold. Video ini sangat cocok untuk teman-teman dengarkan dan pelajari karena kita akan bahas apa itu trading dari dasar. Tidak berlama-lama, langsung kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama tentu saja apa itu pengertian dari trading forex. Trading forex adalah suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar mata uang utama di dunia selama 24 jam. Contohnya ada beberapa mata uang ya teman-teman. Yang pertama adalah US dollar, Jepang yen, euro, Australian dollar, dan Indonesian rupiah. Beserta kode mata uangnya yaitu adalah USD, JPY, Euro, AUD, dan IDR. Masih banyak lagi mata uang di dunia serta kode-kode mata uang dari negara itu sendiri. Karena di dunia ini banyak negara yang ada ya teman-teman, dan tentu saja setiap negara memiliki mata uangnya masing-masing. Nah, begitu teman-teman. Selanjutnya, dari pengertian trading gold. Trading gold atau perdagangan emas. Aktivitas membeli dan menjual emas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga yang ada di pasar. Contohnya teman-teman beli emas di harga 1000 dapat 100 gram. Ketika beberapa tahun setelah itu teman-teman jual 100 gram teman-teman tadi yang teman-teman beli 1000 jadi 5000. Nah, selisih dari keuntungan itu yang teman-teman dapatkan dari perdagangan yang atau aktivitas yang teman-teman lakukan dari jual dan beli emas itu ya teman-teman. Yang kedua, apa sih jenis-jenis trading? Nah, jenis trading itu ada dua jenis teman-teman. Yang pertama adalah trading spot atau tradisional dan yang kedua adalah trading futures atau digital. Nah, trading spot itu trading yang menggunakan emas secara fisik sebagai alat tukar. Biasanya dilakukan oleh dua orang atau instansi ya. Dan trading spot adalah bentuk tradisional dari perdagangan emas. Selagi kita memiliki fisiknya, emas kapan saja bisa kita perdagangkan. Contohnya, teman-teman datang ke bank, teman-teman beli emas secara fisik, dan teman-teman jual di beberapa tahun kemudian. Nah, itu yang namanya trading spot. Teman-teman punya uang, beli emas secara fisik, dan jual di kemudian hari. Berbeda dengan trading futures. Trading futures adalah trading emas yang memanfaatkan nilai kontrak sebagai media perdagangan. Perdagangan futures atau yang biasa disebut dengan CFD atau Contract for Difference membutuhkan broker sebagai sarana perdagangan yang digunakan investor untuk berdagang di pasar. Nah, berbeda dengan trading spot tadi, teman-teman memiliki fisik. Tetapi kalau di trading futures, kita tidak memiliki fisik. Kita hanya memiliki nilai kontrak dari emas atau uang itu sendiri ya, teman-teman. Dan di sini kita membutuhkan broker. Kalau di trading futures berbeda dengan trading spot. Nah, broker apa sih broker, Bang? Nanti sabar dulu ya. Kita akan bahas di next slide. Skema dari trading spot. Kita ya bahas yang pertama dari trading spot dulu ya teman-teman. Di sini skemanya yaitu adalah teman-teman punya uang, teman-teman datang ke bank atau instansi yang menyediakan, teman-teman beli di harga yang sesuai dengan harga pasar pada saat itu. Nah, teman-teman beli dan teman-teman punya nih barangnya secara fisik, emas ataupun uang itu sendiri. Dan beberapa tahun setelah itu atau beberapa lama setelah itu teman-teman jual. Nah, ketika teman-teman jual, teman-teman harus datang lagi nih ke bank atau instansi tempat teman-teman beli tadi. Nah, dari situ teman-teman kan dapat hasil dari penjualan tadi dalam bentuk fisik secara uang atau emas itu sendiri. Nah, itu untuk trading spot. Teman-teman punya uang, datang ke instansi, beli barang dengan harga sesuai pasar pada saat itu. Teman-teman jual beberapa hari atau beberapa lama setelah teman-teman beli. Itu yang dinamakan trading spot. Trading yang memiliki benda atau uang secara fisik. Berbeda dengan skema trading futures, teman-teman di sini membutuhkan yang namanya broker. Broker ini kita punya uang, kita deposit ke broker, kita beli instrumen contohnya forex ataupun gold di broker itu menyesuaikan dengan harga market dan
kita jual mendapatkan keuntungan. Tapi keuntungannya dalam bentuk digital dan selisih harga yang terjadi antara broker dan market. Contohnya kita pakai XAUUSD. Kita beli di harga 1000, kita kan naik di harga 1010, kita dapat untung 10 poin. Tapi jika harganya turun ke 990, itu kita rugi 10 poin. Nah, begitu teman-teman. Kita memiliki kontraknya tadi, nilai kontraknya bukan secara fisik. Itu perbedaannya antara trading futures dan trading spot. Selanjutnya, kenapa sih harus trading futures? Apa sih keuntungannya dari trading spot atau plus minusnya? Dari yang pertama itu adalah fleksibilitas. Kalau spot ini teman-teman harus datang ke bank, harus datang ke instansi untuk menukarkan uang teman-teman ke pair mata uang lain atau emas itu sendiri. Berbeda dengan futures, teman-teman ketika bangun tidur nih, cuci muka, bisa buka HP langsung trading. Tidak perlu datang ke suatu instansi atau bank untuk menukarkan uang teman-teman tadi untuk trading. Nah, keuntungannya lebih maksimal. Kenapa? Karena kalau kita trading spot di contoh di emas, kita beli sekarang, kita jual di beberapa tahun kemudian baru dapat untung. Kalau trading futures, kita bisa beli sekarang atau jual sekarang, kita bisa juga dapat untung beberapa jam kemudian, tidak terlalu lama jangka waktunya. Jadi keuntungan yang kita dapat bisa lebih maksimal. Nah, transaksinya juga berbeda kalau di futures dan spot. Kalau di futures itu bisa transaksi dua arah. Teman-teman bisa jual dan beli. Tapi kalau di spot cuma bisa beli atau satu arah. Dan itu pun juga transaksinya teman-teman harus datang ke bank, berbeda dengan futures tadi ya. Secara fleksibilitas, keuntungan dan transaksi itu jauh lebih menguntungkan di futures. Dan selanjutnya seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau trading futures itu kita butuh yang namanya broker. Apa sih broker itu, Bang? Broker itu adalah perantara yang memungkinkan individu dan perusahaan untuk berpartisipasi dalam pasar valuta asing atau forex. Mereka menyediakan platform perdagangan yang memungkinkan trader untuk membeli dan menjual mata uang dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai tukar itu sendiri. Nah, itu fungsi dari broker, teman-teman. Dia memfasilitasi kita untuk memperdagangkan suatu mata uang, untuk bisa jual dan bisa beli. Nah, dari mana sih keuntungan yang broker dapat? Teman-teman bisa melihat dari komisi dan spread. Dari dua hal ini, broker mendapatkan keuntungan. Yang pertama, komisi spread. Komisi apa sih? Komisi itu adalah biaya jasa yang sudah ditentukan oleh pihak broker. Biaya ini berlaku jika trader melakukan perintahan buy atau sell. Nah, ketika transaksi selesai itu ada komisi yang dikenakan. Biaya charge lah teman-teman. Biaya sewa atau istilahnya ya biaya jasa ya seperti pengertiannya tadi. Nah, spread. Apa sih spread, Bang? Spread adalah selisih antara harga beli dan jual suatu mata uang oleh broker. Jadi, jika pelanggan memulai perdagangan jual dengan broker, harga penawaran akan ditetapkan. Contohnya begini. Contoh spread tadi ya. Kita pakai contoh di kontrak XAUUSD. Kontrak di market itu $1000. Tapi kalau kontrak di XAUUSD di broker itu jadi 1000,03. Dilebihkan 0,03 ya teman-teman, atau 30 spread. Begitu. Itu tempat broker untuk ngambil untung tadi dari spread. Dan ada beberapa istilah-istilah dasar dalam trading. Yang pertama ada lot. Lot itu adalah satuan pembelian yang digunakan saat trading. Contohnya satu lot itu sama dengan 100.000 US dollar. Satu lot sama dengan 100.000 US dollar dalam pair forex atau euro USD contohnya. Dan satu lot juga 100 ons emas. Jika harga emas di 2.200 per ons, maka satu lot sama dengan 240.000 US dollar. Besar ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah leverage.
atau tambahan modal yang didapat trader dari broker untuk bertransaksi di market. Contohnya, modal teman-teman ada 100 dolar contohnya. Kita pakai leverage 1000 yang disediakan oleh broker tentu saja. Dana teman-teman yang tadi 100 dolar bisa apa ya sebutnya, ketahanan dananya itu jadi 100.000 US dollar, meningkat karena kali 1000 dari 100 dolar teman-teman tadi. Tapi ingat juga teman-teman, leverage ini juga jadi pedang bermata dua. Karena kita keasikan dengan modal tipis jadi bisa buka banyak lot. Nah, ketika banyak lot yang terbuka, posisi tentu banyak dong, ya kan? Dan ketika analisa kita salah, posisi yang tadinya 100 dolar bisa langsung tuh karena posisinya terlalu banyak buka bisa langsung habis. Jadi sisa 10 dolar atau bahkan MC atau margin call. Margin call itu uangnya atau modal teman-teman habis. Begitu. Jadi hati-hati dalam penggunaan leverage. Yang ketiga ada poin dan pips. Pips ini adalah jarak antara harga 1 ke harga 2. Ada juga yang trader yang bilang poin, ada yang pips. Itu tergantung mana nyamannya teman-teman aja untuk penyebutannya. Tapi umumnya itu ada di pips. Begitu teman-teman. Dan itu saja untuk pembahasan kita pada video kali ini. Mungkin jika ada kesempatan kita akan bahas-bahas video tentang materi-materi lainnya yang lebih dalam untuk trading forex ataupun gold ya teman-teman. Mungkin itu dulu, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.